Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saat ini saya sedang bersama Bupati Rembang, Bapak Abdul Hafiz. Saya nanti akan berbincang seputar Rembang dan juga nanti pada tanggal 27 Juli 2022, kebetulan usianya 281, kira-kira Rembang ini ke depan akan dibawa kemana begitu. Saya termasuk sangat senang bisa berjumpa dengan Pak Bupati. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat ini, alhamdulillah sehat. Kami tadi setelah ke lapangan bisa lega karena bisa memulai pembangunan infrastruktur jalan yang selama ini memang menjadi bombardir dari netizen kepada saya, karena memang jalan kita banyak yang rusak dan itu kita jujur saja kita akui. Tapi itu semata-mata karena memang pertama dipicu dengan hujan yang tidak berhenti mulai Oktober sampai Juli ini. Di samping juga ada ruas-ruas yang memang padat mobilitas kendaraan, bahkan kendaraan yang tonasenya ini di luar kemampuan jalan yang kita miliki. Mungkin pertanyaan itu nanti di tengah-tengah Pak. Ya. Tapi sehat ini Pak ya kondisinya. Alhamdulillah sehat-sehat Mas Musa, sehat-sehat. Pak Hafid ini kan sudah periode kedua menjadi bupati Pak. Ya. Sebenarnya berat nggak sih Pak mimpin Kabupaten Rembang dengan 14 kecamatan ini? Ya, perlu kami sampaikan bahwa dikatakan berat-berat kan tidak, ya ternyata banyak persoalan. Jadi perlu kami sampaikan, saya menjabat periode pertama tahun 2016, memang kita baru adaptasi 1 tahun, kemudian kita membangun selama 3 tahun, dan tahun keempat kelima kita kena corona. Nah, ini kita lanjutkan untuk periode yang kedua. Jadi praktis kemarin yang periode pertama itu saya bekerja hanya 3 tahun. Itu besar pengaruhnya corona Pak? Corona pengaruhnya besar karena anggaran yang sudah kita rancang ini ternyata kena refocusing. Pertama kita kena 100 miliar lebih. Dan yang kedua ya kisaran hampir yang sama, sehingga untuk pembangunan infrastruktur ini sempat stagnan, tidak ada pembangunan secara fisik. Artinya program yang sudah terlanjur disusun itu memang banyak yang kocar-kacir itu? Betul Mas, betul. Karena memang corona ini kan di tanggal 2 Maret tahun 2020 diumumkan Pak Presiden, negara dalam keadaan darurat kesehatan, sehingga kalau sudah keadaan darurat kebutuhan apapun harus kita cukupi. Nah, sekarang dari mana? Ya dari anggaran sudah kita plotting ke kegiatan itu kita pangkasi semua. Artinya ini secara bertahap sudah mulai merangkak naik. Nah, ini alhamdulillah sudah mulai baik, meskipun kita dengan status level 2 karena memang ada regulasi yang berbeda yang berubah sehingga kita level 2 dan Jawa Tengah semua level 2. Nah, ini ada yang level 3, kita tetap mematuhi apa yang menjadi ketentuan pemerintah pusat. Nah, tetapi selama 3 bulan terakhir ini ya kasus yang ada di Rembang sangat minim sekali, hanya 1, 2, tidak pernah menyebar sampai puluhan, apalagi ratusan. Ya. Siang ini saya lebih banyak nanti bertanya seputar pembangunan infrastruktur Pak Silakan, Bupati. monggo silakan. Ya. Kira-kira untuk prioritas PMK Rembang saat ini apa Pak? Ya, yang pertama kita membangun ekonomi, yang kedua kita membangun infrastruktur,
infrastruktur jalan, jembatan, sarana untuk ekonomi. Ini kita memulai, kita mulai semua, sehingga tidak bisa kita mengatakan hanya ini saja, enggak. Tapi dari pembangunan ekonomi ya kita bangun, kemudian sarana infrastruktur untuk sosial juga kita bangun. Tadi Pak Bupati habis dari desa mana? Saya dari desa Menoro, yaitu di sana ada kegiatan dari dana DAK 3,6 miliar, dan disitulah kita mulai pembangunan fisik jalan yang mestinya ada 25 ruas yang kita bangun tahun ini. Tapi tadi saya sudah memulai dari desa Menoro, yang itu dulu ceritanya ada jembatan di Sedan itu yang kita bongkar, dan jalur alternatifnya di situ, sehingga jalur antar desa itu rusak parah. Maka ini kita mulai. Tadi sudah kita coba, saya juga nyupir slendernya, saya mencobanya, alhamdulillah jalan dengan baik. Selain Menoro masih cukup banyak Pak ya ini ya? Banyak, ada Menoro, nanti mungkin seminggu 2 minggu lagi itu di Sumber Kararum, kemudian ada di Paling sampai Jetak, Pamotan, kemudian di Kajar Gunem, yang wilayah Perhutani dulu sempat terhambat itu ya? Juga ini kita dengan baik 4,3 miliar. Jadi ada 4 ruas dari DAK, bahkan 5 ruas, yang satu tadi lupa saya di mana. Di samping juga masih banyak yang kita bangun tahun ini, jadi yang jalan yang memang mobilitasnya sangat tinggi kita lebarkan, seperti Pamotan Celangapan, ini juga tahun ini kita bangun, kemudian Pamotan Gunem, kemudian Sulang Banyurip, nah ini kita terus kemarin, kemudian Sekararum sampai Banyudono, Seneng Agung Kaliori sampai Banyudono, jadi mulai dari pertigaan Masjid Kaliori kita sampai ke Banyudono, kemudian Sekararum sampai Banyudono, nanti nyambung, karena yang Banyudono ke Ndresi kan sudah tahun kemarin. Di samping juga masih banyak di kota ini ada jalan yang melingkari pasar, itu kita bangun semua, yang ke selatan sampai ke Mondoteko, ke barat sampai ke Pulau, ya, kemudian ke utaranya sampai jembatan Karanggeneng, itu juga kita berdiri tahun ini, dan kita melanjutkan untuk pelebaran di Jalan Waru sampai Sumber ya, yang lewat ini, lewat Kebrak, ya, lewat Nganguk itu ya. Yang Nganguk ini kita teruskan. Nah, kemarin sempat mencuat di medsos, di Facebook itu ngumpleng kira-kira ada 500 meter, memang itu jalan antar desa, kami belum punya SK, belum kita SK-kan, sehingga kami belum memperhitungkan itu, tetapi tahun ini sawah kita perbaiki. Oleh karena itu masa supaya bisa mengetahui saja. Jadi jalan yang kita harus wajib menata itu di kabupaten itu ada 580 kilo Mas. Ya. Kemudian antar jalan desa itu juga ribuan kilo lah, ini tidak bisa kita kemudian 1 tahun menyelesaikan semuanya, tidak mungkin. Maka saya berharap masyarakat untuk bisa mengerti kondisi ini. Saya serius Mas nangani pembangunan jalan ini, saya serius karena ini
Selama ini memang jalan ini menjadi dambaan masyarakat ya. Jadi jalan kita itu rata-rata 3 meter, 3 meter setengah, dan ini kita mulai kita lebarkan 4 meter, ada yang 6 meter, dan ini kita mulai lebarkan satu persatu lah. Jadi saya kemarin sudah memulai tahun 2021 untuk pelebaran, ini kita teruskan. Tekanan dari media sosial, netizen itu, Pak Bupati menyikapi seperti apa? Saya sikapi, saya ya jelaskan apa adanya. Tetapi kalau yang sifatnya itu seolah-olah itu memfitnah bupati korupsi, duit pajak dikorupsi, ini yang saya tidak berkenan ya. Tetapi apapun itu masyarakat saya tidak apa-apa. Tetapi perlu kami jelaskan bahwa tidak ada arah ke sana, tidak ada. Jadi kalau netizen mengatakan pajak ini dipakai bancaan, duit pajak ini sayang, itu fitnah besar ya, fitnah besar. Sehingga kami perlu sampaikan kepada masyarakat, silahkan dikritisi apa yang menjadi pilihan saya, tetapi jangan sekali-kali memfitnah lah. Kami sudah susah payah untuk proses membangun Rembang ini. Karena apa? Karena Rembang ini secara geografis tidak menguntungkan. Sudah. Kenapa? Karena dari 14 kecamatan, rakyat kita itu 8 kecamatan ada di lereng-lereng gunung. Jadi di situ ada 50 kakak, tetapi jalannya panjang. Ini faktanya begitu. Jadi seperti di Pancur, di Sedan, di Sluge, Kragan, ini kan rata-rata yang di gunung kan banyak. Dan orangnya hanya 50 kakak, 70 kakak. Seperti di Bulu itu di Ngotoko coba, 60 kakak, 6 kilo, jalan pewarah keluar masuk hutan, coba bayangkan. Tapi masyarakat kita mau relokasi tidak mau. Sebetulnya kalau direlokasi dia lebih efisien, kita lebih efisien. Jadi masyarakat kita gelem, pokoknya kalau dipindah betul-betul Pak. Pernah saya cobalah jenengan wis nggone waduh dalane elek, peteng, coba nyen tak dekete ning nggone kota. Gimana? Mboten ndak mau. Nah, inilah yang menjadi persoalan, tapi bagi kami apapun itu adalah masyarakat kita, ya tetap fasilitasi sesuai dengan kemampuan kawan daerah. Ada Pak warga yang langsung telepon, SMS dengan seputar jalan rusak? Walah, bukan ada. Gemeruduk Mas, gemeruduk siang malam. Saya bupati pekok gelem jawabi. Nah, saya sudah, karena yaitu sudah saking banyaknya sudah kami jawab sama aduan, sudah kami jawab satu persatu. Kalau semuanya ya kita tidak kerja nanti Mas ya. Jadi oke lah, masyarakat misalnya ingin kami berwasat, buka semuanya ya. Ada yang ngancam juga gitu Pak ya, ngancam sih ya, katanya itu kalimatnya itu sok namanya nyalon lagi dibangun, orang sebenarnya lali ya gitu ya. Tapi tidak apa-apa Mas, niat saya terus terang saja, tidak ada lain kecuali bagian Rembang ini maju. Jadi secara geografis kita sudah tidak diuntungkan Mas. Seperti besok kita ada TMMD di pucuk gunung sana, mana Sali itu. Ini Mas di pucuk gunung Pakis. Desa Pakis. Nah, berada di pucuk gunung. Nah, gitu itu kan kita petakan, tetap kita membangun, cuma sumbernya dari mana, siapa yang menggerakkan. Nah, ini sudah kita rancang semua. Ya. Itu tadi kan soal jalan-jalan kabupaten, Pak Bupati sudah banyak menyampaikan ruas-ruas mana saja yang akan ditangani tahun ini. Ya. Infonya jalan lingkar batal Pak, itu betul? Ya, ini jalan lingkar, kita jalan lingkar. Jadi dulu semangat kita itu memang bagaimana Rembang ini ada jalan lingkar, melihat jalan Pantura yang sudah begitu padat, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan anak sekolah kita kasihan, dan padatnya kendaraan, lebih-lebih kendaraan yang besar-besar itu.
Sehingga pikiran Pemkab ini bagaimana kita punya jalan alternatif, ya jalan lingkar. Jalan lingkar di luar kota. Kan lingkar dalam kota sudah ada. Luar kota. Kita mencoba untuk melakukan studi jalan. Kemudian kita membuat master plan jalan. Bahkan sudah difasilitasi oleh pemerintah pusat melalui balai besar sudah membuat kajian-kajian sampai ke DID. DID-nya sudah dibuat oleh balai besar. Nah, ingat saya itu ada kira-kira panjangnya 25,5 kilo, mulai Kaleri sampai Lasem Bonang sana. Nah, dengan jarak 25 kilo itu kita hitung kalau luasnya itu nanti lebar 20 meter, berarti kurang lebih butuh tanah 50 hektar kalau dihitung meter persegi. Kalau 50 hektar kita asumsikan rata-rata per meter 200, itu ketemunya 100 miliar. 100 miliar ya, 100 miliar. Kami mampu dengan APBD karena pengadaan tanah itu harus dari daerah Pemkab. Nanti konstruksinya pemerintah pusat. Sudah. Nah, seiring perjalanannya waktu ternyata ada perubahan regulasi. Jadi jalan lingkar itu minimal 40 meter. Sehingga kami menghitung ulang bagaimana ini kalau 40 meter berarti tambah anggaran. Toh anggaran yang kami peruntukkan sana juga pinjam dari Bank Jateng tahun ini 100 miliar. Sehingga kalau kita tambah tidak mungkin. Nah, satu secara teknis itu secara dari kebijakan. Soal teknis ternyata tidak bisa kita lakukan karena apa? Karena larapnya, jadi pengadaan larap itu 3 kali ditayangkan gagal terus. Baru ini clear jatuh PT dari Jakarta kalau tidak salah itu laporannya kemarin Jakarta setelah kita undang untuk bagaimana kerja Arab dari PT ini butuh waktu berapa, butuh waktu 6 bulan. Waduh, kalau waktu 6 bulan kan sudah mepet ini kan, Juli, kalau waktu 6 bulan kan gak mungkin. Kami minta supaya dipadatkan maksimal 4 bulan. Oke, 4 bulan. Hasil dari studi jadi larap ini kan nanti dipakai ajuan untuk appraisal, kan? Nah, appraisal saya coba untuk komunikasi bisa sampai 2 bulan. Berarti 6 bulan lagi. Nah, dari situlah setelah teknis tidak mungkin. Artinya memang Pemkab mengejar waktu sampai akhir tahun ini, Pak ya? Iya, Pak. Iya, Mas, karena sumber pembiayaan dari pinjaman Bank Jateng dan itu masuk di dalam APBD. Kalau nanti sampai ini enggak di luar APBD kan berarti sudah tidak bisa kita. Nah, disitulah problemnya, Mas. Jadi secara kebijakan juga berat kita karena harus ada tambahan anggaran. Setidaknya 100 M lagi, Pak ya? Iya, itu kalau asumsi 200 itu jalan silakan. Nah, kalau enggak, nah, mungkin bisa lebih, mungkin kurang. Tapi saya kalau 200 kan ancer-ancer aja. Karena ya sekarang rata-rata tanah ya rata-rata itu 100 ke atas lah ya. Nah, kalau sudah masuk ke pertambangan kan sudah 500 sampai 1 juta. Nah, ini kami buat rata-rata 200 saja sudah ketemu segitu. Bayangkan kalau nanti lebih dari 200, berarti kan lebih dari 200 miliar. Nah, kami nggak mungkin dari sisi kebijakan anggaran. Yang satu saja karena pinjam dari Bank Jateng. Ini dibatalkan, Pak, hutangnya, pinjaman? Ya, kok dibatalkan enggak, tapi nggak kami ambil enggak. Sambil menunggu nanti apakah kita lanjut atau kita berhenti nanti pada tahun 2023.
kayak apa, apakah kami tetap ngejar untuk sesuai dengan regulasi tanah lebar 40 meter dan asumsi yang 200 miliar. Nah ini akan kita bicarakan besok tahun 2023. Lebar 40 M itu sudah tidak bisa ditawar lagi Pak ya, 40 meter ya? Kemarin info dari kementerian itu yang disampaikan. Minimal Pak ya? Ya karena jangan sampai nanti jalan lingkar itu menjadi jalan RT. Yang terjadi kan begitu. Katakan jalan lingkar setelah di ternyata tidak terpakai. Nah, ini kan negara rugi. Tapi dari sisi efektivitasnya sebenarnya jalan lingkar itu ada atau tidak ada masih sangat memungkinkan untuk kelancaran Pantura sini Pak? Ya saya jangka panjangnya ya Mas ya. Kalau jangka pendek 1 tahun 2 tahun mungkin kita tetap terganggu ya, tetap jangka panjang karena ada jalan tol ya. Hampir pasti jalan tol ini 2023 dan pengadaan tanah mungkin ya 2004 konstruksi 1 tahun saya kira ya sudah mecah Pak ya? Mecah ya, mecah sehingga mengurangi kepadatan yang lewat jalan Pantura atau jalan Dendels. Apa itu jadi salah satu pertimbangan juga Pak sehingga ini ya udahlah untuk jalan lingkar di pending dulu? Sebetulnya enggak Mas, sebenarnya enggak ya, tetapi agak melegakan lah ketika misalnya jalan kali gagal, agak melegakan karena ada jalan tol. Tetapi kalaupun kita jalan karena misinya tujuannya beda Mas. Jadi di samping untuk mengurai kemacetan juga untuk memperluas kota sehingga aset masyarakat yang ada di kota ini nanti akan punya nilai tambah. Di samping juga untuk perluasan kota melihat perkembangan zaman yang begitu cepatnya untuk kemajuan. Kalau jalan tol sendiri perkembangan terakhir seperti apa? Kalau jalan tol kemarin kami sudah ke Kementerian PUPR sana karena ada isu kalau nanti akan dipindah lewat memang dipindah ke kota. Saya pertama sudah menolak lewat surat, tetapi saya masih rasa ragu, harus langsung ketemu langsung ke dirjennya sendiri ya. Jadi surat kami layangkan, butuh ada isu, surat kami layangkan. Saya atas nama pemerintah Palembang menolak perpindahan jalur. Ini yang Puri Mondotoko dan sekitarnya itu Pak? Ya, dan sekitarnya. Tapi kami ragu-ragu, kami gak mantep, saatnya langsung sama Pak Sekda, sama Pak Perda, saya langsung ke Kementerian sana. Dan ternyata setelah dicek oleh Pak Dirjen, siapa pemarkasannya? Tidak ada yang jawab. Dari konsultan yang tidak tahu, dari balai besar yang tidak tahu. Artinya apa? Karena di sini ini memang kepentingan kelompok tertentu, perorangan yang punya akses masuk sehingga kepentingan pribadinya bisa terpenuhi. Nah, ini bisa merubah itu Pak ya jalurnya ya? Iya, itu kan isunya kuat itu. Nah, barangkali saya tidak tahu ya siapa, tetapi yang jelas dari Pak Dirjen tidak ada yang memberikan pernyataan siapa pemarkasannya. Saya bisa menyimpulkan berarti pemarkasnya adalah orang per orang atau kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan untuk keuntungan mereka. Akhirnya gimana Pak itu? Kemudian Pak Dirjen waktu itu marah-marah, ditetapkan sudah kembali awal selatan. Selatan itu mana sih Pak? Ya kira-kira Lando antara Lando Besi itu mungkin. Lando Besi di antara itulah. Persisnya saya tidak perlu sampaikan ya, di antara itu. Tapi jalur tol itu sebenarnya Pak Bupati maupun OPD terkait sudah mengetahui Pak jalurnya sebenarnya. Sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi sudah sosialisasi. Jadi kami sudah sosialisasi lewat Bapeda, lewat camat, ke desa sudah. Kapan pembebasan lahan mungkin Pak? Lah itu tergantung yang punya uang. Ya, dari pusat ya? Yang punya dari pusat. Ya, apa pusat itu kerjasama istilahnya
pihak ketiga? Memakai pihak ketiga atau langsung OPPN saya tidak tahu. Tapi yang jelas di sini sudah ditetapkan untuk jalan tolnya, jalan tol Demak Tuban. Tahun berapa mulai pembangunan? Mungkin ada ancur-ancur. Kalau ancur-ancur sih 24 itu sudah jalan, Mas. 24 tahun 24. Berarti pengadaan tanah kira-kira 23. Nah, kira-kira begitu kira-kira. Sudah mencium spekulasi tanah banyak ini, Pak? Belum saya. Belum. Tapi banyak pihak yang ingin tahu persisnya, cuma saya tutup. Tidak boleh lah, ini masih rahasia. Toh nanti akhirnya juga tahu semua kok masyarakat. Jadi oleh karena itu ya saya suruh nunggu dulu lah, jangan bermain api. Kalau kebakaran nggak enak. Iya. Dari jalan tol, Pak, saya sedikit penasaran juga dengan perkembangan rencana pemindahan Pasar Rembang. Ya. Apakah Pak Bupati masih ada angan-angan untuk itu atau sementara ini memang program yang disisihkan dulu dari skala prioritas? Ya, memang pasar itu sebenarnya skala prioritas, Mas, karena 2 tahun yang lalu kami sudah berupaya untuk menata pasar, sekaligus menata kota. Dan itu kita sejak awal saya menjabat. Saya kerjasama dengan perguruan tinggi untuk menata kota. Salah satu rekomendasinya adalah bagaimana kalau pasar itu dibangun dipindah. Dan pada saat itu sudah ada. Jadi buku hasil dari survei, dari studi itu sudah ada semua, termasuk tanya pedagang-pedagang. Cuman memang bergeser terus dari masa ke masa itu, ya, betul. Di situ ada sudah pedagang yang setuju dipindah 60%, gitu ya? Yang tidak setuju 20%, yang tergantung pemerintah 15%, yang menolak 5%. Saya menyimpulkan berarti sama setuju, mayoritas setuju. Sehingga kami bergerak, meskipun secara formal kami belum sosialisasi, tetapi kami sudah informalnya. Saya ketika ke pasar hari raya, kemudian akhir tahun, saya kan 2 kali tahun ke pasar. Saat celudukan, kita pasar dipindah, Pak, sebenarnya bayar. Dibangun dipindah, artinya apa? Artinya saya direspon bahwa menyimpulkan ini sudah setuju gitu loh. Meskipun kami juga tetap harus secara formal. Nah, kebetulan begitu DID jadi tahun 2019 kami akan sosialisasi ada COVID. Akhirnya saya hanya melalui perwakilan pedagang paguyuban 3 kali atau berapa saya sudah sosialisasi. Nah, ini konsepnya bla. Ternyata ya karena saya tidak tahu ya dari mana tiba-tiba ngepung di DPR paguyuban, ngepung di DPR supaya membatalkan perpindahan, satu. Yang kedua, kalau toh membangun di situ saja, karena gitu, Mas. Nah, padahal DPR sudah menyetujui di APBD, di perdanya itu di dalamnya adalah dana pengadaan desain pasar itu namanya. Ya, desain pasarnya. Desain 600 juta atau 900 juta itu ingat saya ya. Yang garap dari Surabaya itu, Yes, Surabaya ya sudah jadi. Artinya di situ DPR sudah setuju, gitu loh, Mas. Sudah setuju. DID juga sudah disetujui dana untuk pengadaan DID sudah disetujui dan sudah ada hasil. Tiba-tiba menjelang tahun 2019 Pileg
siapa yang mulai partai saya tidak tahu. Wah, akhirnya dimanfaatkan untuk kelompok yang tidak suka dipindah. Kira-kira begitu Mas. Nah, saya tidak apa-apa, sudah tidak masalah, sudah saya tenang saja. Pilkada juga dimainkan. Itu memang ada pengaruh kemudian terjadi pergeseran Pak ya, dari data yang lama kemudian sekarang mungkin kesannya itu lebih banyak yang menolak gitu. Kalau kita terbuka ya, tidak ada intervensi dari manapun. Saya yakin sesuai dengan hasil dari pihak ketiga yang kami suruh untuk membuat itu tadi itu, Mas. Mayoritas setuju. Hari ini Pak Bupati masih tetap ada angan-angan untuk memindah pasar Rembang sebagai pasar. Jadi saya bukan mindah, geser saja, Mas. Karena pertama, jadi ini perlu kami jelaskan ya. Kalau pindah kan jauh, ini hanya geser saja, 250 meter kok. Hanya geser saja. Apa sih apa bedanya orang ke pasar lama dan pasar baru hanya 250 meter? Kan begitu, Mas. Itu yang desain baru memang bagus, Pak, gambarnya. Bagus, Mas. Di sana ipalnya terbangun bagus, kemudian tempat apa yang parkir juga ada, tempat pembongkaran barang juga ada, kemudian zonasi jualannya juga ditata. Berapa lantai sih Pak yang baru? 2 lantai. 2 lantai, 3 lantai sama basement. Yang basementnya itu untuk yang basah-basah, ya, dan untuk terminal. Yang bawah itu rencana gitu, begitu. Nah, dan sudah kami sampaikan bahwa pedagang tidak kena biaya apapun. Bahkan besok kalau memang setuju pindah, kami fasilitasi untuk pindah barang-barangnya. Kalau seandainya yang di pasar lama pedagang itu punya 2 ruko katakanlah, di pasar baru nanti juga dapat sama Pak atau gimana? Nah, prinsipnya status kartadak saya. Sesuai kartu tanda dagangnya ya? Dagangnya itu ya. Jadi kalau punya 2 ya mungkin tetap. Tapi kalau tidak punya kartadak, jadi ya dia misalnya ganti dan ya, kita tetap kita satu lah. Ya. Kan sempat juga ada yang usul gini Pak, pasar itu dipindah di tempat yang Jalan Rembang Blora gitu. Mungkin Pak Bupati juga pernah mendengar usulan seperti itu. Mas. Tadi kan begini, yang pertama jauh, ya jauh, pasti itu akan lebih jauh dari pusat kota Pak ya? Ya, enggak, lebih banyak penolakan karena jauh ya kan. Dan saya Suan Mbah Mus waktu itu sama Pak Wabu, Mbah Mus ya menyampaikan nek pindah ojo ado-ado. Itu saya dengar sendiri, saya sana selaku tokoh, selaku ulama, saya minta pandangan-pandangan, Mbah Mus ngendikane nek pindah ojo ado-ado. Padahal kalau yang akses terdekat Pemkab yang punya lahan ya di situ. Ya, di situ itu. Kalau di sekitar Gor, Pak? Gor itu, waduh, itu malah kayak apa nanti masyarakat dulu, Mas. Nah, terlalu jauh itu, Pak? Wah, bukan terlalu jauh, sangat jauh, Mas. Sangat jauh. Atau mungkin karena pasti besar masyarakat kita. Masjid yang ada kan di kota kan di sini toh, Mas, sampai pesisir itu yang banyak di situ toh, Mas. Ya. Atau kalau seandainya nanti bergeser ke lokasi baru, tetap akan memulai dari awal lagi, Pak ya? Mulai ya pengadaan tanah, ya pengadaan tanah, itu kita kan tidak punya. Tanahnya misalnya 3 hektar, itu juga apakah ada 1? Minimal segitu ya? Ya kalau di sini ada 2 hektar lebih yang ada ini, kalau kita ke luar ya minimal 3 sampai 4 hektar lah. Nah kita punya kan 2,4 ya, yang di pasar sapi itu, pasar kambing itu ada 2,4, sehingga kalau dibandingkan dengan adanya hanya 1,4an terpaut 1 hektar. Kalau seandainya beli lahan baru tetap berat juga di keuangan Pemkab, Pak? Nah beratnya enggak, Mas, cuman waktunya
waktunya. Pasar ini kan sudah parah tuh Mas, sudah sangat kumuh, sudah sangat tidak layak, sehingga kami prihatin ya. Cuma keprihatinan kami kan tidak disambut dengan baik, ya saya tidak apa-apa saya. Tapi kalau di masyarakat luar pedagang, respon yang diterima kalau berpedagang ya saya katakan 90%, hampir 100% lah ya setuju digeser untuk dibangun. Pernah langsung menyampaikan ke Pak Bupati seperti itu ya? Atau Kan kita ada musrenbang, resmi acara resmi musrenbang, di audit sekitar 300 orang, semua setuju untuk dipindah, dibangun dipindah. Karena mereka biar Rembang kelihatan kotanya. Karena ada kepentingan yang memang belum mendapatkan titik temu, Pak Bupati, ada solusi untuk dalam waktu ya kita tugaskan pada tim supaya ada komunikasi terus pada pedagang untuk dijelaskan kelebihan dan kekurangannya. Pasti dipindah ada kelebihannya, ya sedikit banyak pasti ada kekurangannya. Ditetapkan situ juga sama, sehingga komunikasi ini saya tugaskan dinasnya untuk supaya ada terus berkoordinasi, komunikasi, ya ada titik temu. Kalau memang masyarakat sudah tidak menghendaki pasar misalnya, ya sudah, tidak apa-apa. Tetap di situ? Tidak apa-apa. Tapi kan saya selaku kepala daerah kalau terus takluk begitu saja tidak baik gitu loh Mas. Karena misi yang bagus ini harus disambut dengan baik. Tapi kenapa disambut tidak baik? Kan karena ada kepentingan kelompok tertentu yang tidak banyak itu loh Mas. Coba bayangkan jangan itu tak geser bekas pasar itu, nanti kita bikin tempat terbuka, kemudian kita mungkin ada ruko-ruko yang di pinggir kita buat yang mewah untuk perkantoran, untuk perbankan, untuk jual-jual yang tidak kebutuhan sehari-hari. Kan kelihatan kota Mas Rembang. Yang selama ini kan tidak jelas kotanya di mana Rembang. Paling-paling di alun-alun itu aja teman. Kalau juga buat tempat terbuka, di situ ada kan ada toko mewah, kan kelihatan kota itu Mas. Itu cita-cita saya. Untuk 2023 belum ada alokasi pengajuan Pak? Apa? Untuk pasar ini? Sudah ada nih, uangnya sudah ada, sudah ada, uangnya sudah disiapkan dari pemerintah pusat kan, 120 miliar. Tapi kementerian minta tetap harus ada kesepakatan. Ya kita tunggu sudah. Artinya memang Pemkab saat ini posisinya sabar sambil terus melakukan pendekatan-pendekatan Pak ya? Iya. Jadi kalau di sana hanya itu Pak, segera ada kesepakatan dulu, baru nanti akan direalisasikan anggaran. Kalau tidak sepakat ya mungkin tidak gitu. Kan eman-eman gitu loh Mas. Uang 120 miliar kan tidak dikit loh. Apa sih kok sampai menolak itu? Saya tidak ketemu. Saya tidak kebayang kok menolak uang yang dapat kios, yang ada hari ini punya kios tak kasih kios. You know? Yang di depan tanpa bayar. Nah, lebih aman, lebih safety karena kita pagar yang kuat. Gitu, Mas. Termasuk pelebaran jalan ini ya kita salah satu upaya menuju sana. Iya. Akses sudah buka semua Mas nanti. Jadi ini akses kita mulai dari tahun ini ya. Nanti kita lanjutkan tahun berikutnya. Sehingga praktis tidak ada alasan masalah kemacetan gitu Mas. Di sampai ke Pulau, tangki sana kita lebarkan semua. Yang ke utara sampai ke Tengenung kita juga lebarkan. Terus Modo-Teko ini juga kita lebarkan semua. Sampai Modo-Teko yang dan selatan itu. Nah, jadi saya kira ya alasan soal kemacetan itu tidak masuk akal karena kami sudah memulai, pasti tahun ini kita mulai. Kalau Taman Kartini Pak, Taman seperti Kartini, apa nanti? Memang kami ingin Taman Kartini itu menjadi wisata alam dan wisata bahari dan wisata kuliner. Ya. Insya Allah akan ditamai tahun 2023. Dan ini sudah kita rancang dengan anggaran dari Pemkab ini 10. Nanti sisanya kita carikan dari
Pemprov atau pusat ya. Jadi ini sudah kita tetap 10 miliar, paling enggak ini sudah bisa untuk merubah penampilan merubah penampilan. Syukur nanti kalau ditambah dari sumber yang lain. Kalau angan saya, rencana saya sih untuk reklamasi juga, ada taman reklamasi sehingga lebih luas dan lebih nyaman pada wisatawannya. Karena dari desain yang kita rancang itu, rencana itu awalnya saya ingin ada air di tengah laut itu waterboom itu rencana itu. Cuma kami juga was-was karena di situ kan dekat pelabuhan, bahunya yang tidak kuat itu. Setelah kita bangun habis-habisan yang banyak, ternyata dampak pelabuhan itu nanti mengganggu. Nah itu saya yang agak ragu-ragu juga. Maka ya sudah, nanti kita siapkan, pokoknya ada perubahan. Ini kita sudah siapkan 10 miliar, rencana 45 miliar Mas. Di konsep terbuka Pak ya, artinya pagar depan itu sudah bongkar habis semua Mas, ya sudah bongkar, kiosnya sudah bongkar semua. Warga ketika datang sana tinggal parkir gratis, tidak ada tiket masuk lagi seperti yang saat ini berjalan Pak ya? Ya mungkin kita kenakan parkirnya mungkin nanti dulu, ya itu dulu nantilah. Yang penting kita bisa merubah yang berfungsi untuk wisata bahari dan wisata kuliner untuk mengalihkan yang ada di di alun-alun ini Mas. Ya. Ini memang Rembang sangat minim Pak ya, tempat-tempat publik yang sekiranya bisa diakses layaknya seperti alun-alun ya Pak. Iya. Ya masalahnya kita ini Mas, kita ini kan kota kecil, jadi serba minimalis semua. Jalannya kita kan juga tidak lebar-lebar seperti kota-kota lain toh Mas. Jadi sejak dulu kan kita hanya minimalis semua, jalan juga minimalis. Karena memang kota-kota kecil lah Mas. Tetapi luasnya Rembang ini sangat luas. Dan keberadaannya ini ada di banyak gunung, nelayan. Yang dulu kan namanya gunung dan nelayan ini kan identik dengan kemiskinan. Sekarang berubah. Nah, bangga saya ini, enggak bangga sih, enggak ya, senang saya perekonomian kita cukup bagus Mas. Pertumbuhan ekonomi cukup bagus. Inflasi kita juga cukup tertekan baik, sehingga masyarakat kita sudah merasakan pembangunan secara ekonomi, sudah merasakan. Jadi kami sejak tahun 2016 itu menjabat, langsung kami terjunkan tim untuk mendata rumah-rumah yang tidak layak huni. Ketemu data kurang lebih 23.000. Maka dalam 5 tahun saya harus minimal 4-5.000 tiap tahun, dan itu kami jalankan. Jadi sejak 16 itu kami rata-rata 4-5.000 yang kita bedah melalui sumber dana dari dana desa, dari dana BPD, dana provinsi, bahkan dari Kementerian PUPR. Itu rata-rata saya itu hampir 5.000 tiap tahun. Kemudian kami di samping rumah jalan juga kami programkan bebas BABS, jadi berjamban semua, bagaimana semua rakyat kami punya WC, dan itu 2017 alhamdulillah 2 tahun clear, dan itu mendapat penghargaan dari Pak Gubernur. Kita bebas dari BABS itu nomor 2 secara tengah setelah Boyolali. Itu karena memang jadi indikator kemiskinan? Saya tidak melihat itu dari indikator kemiskinan, tapi saya melihatnya itu menjadi bagian yang bisa mendukung untuk kesejahteraan masyarakat saya. Bayangkan punya uang kalau tidak punya WC, punya uang tapi rumahnya tidak layak, kan begitu Mas? Saya tidak mengatakan itu, tapi itu sebagian dari bisa mensejahterakan masyarakat. Masuk indikator tidak, saya tidak tahu. Tapi nyatanya sekarang angka kemiskinan sudah turun terus Pak? Jadi ketika data tahun 2013 kemiskinan masih berada di 20 lebih, kemudian 2016 tinggal 19,
2019 tinggal 14,6. Jadi turunnya hampir 5% dalam tempo 3 tahun. Setelah ada corona, naik sedikit lagi jadi 15, sekian. Nah ini artinya trennya dari tahun ke tahun turun drastis, Mas. Sempat Pak Gubernur tanya, loh turunnya kok luar biasa, ini ada main-mainan? Enggak Pak, saya enggak pernah ada lobby-lobby, ini data saya enggak tahu dari BPS saja gitu. Tapi setelah corona ini Pak, kemudian ada upaya Pemkab yang ya turunnya juga agak... Nah ini kebetulan ada program pemerintah pusat penanganan kemiskinan ini, yang kemiskinan apa namanya akut atau kemiskinan ekstrim ini. Jadi Rembang termasuk kabupaten, 5 kabupaten yang dipakai pilot proyek untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Dari hitungan yang ada, ini kalau nanti tuntas 2024, maka Rembang tinggal 7,8% kemiskinan kita. Keberadaan pabrik ini ada pengaruhnya nggak Pak? Pantauan dari Pak Bupati sendiri terhadap angka kemiskinan di sini? Nah itu saya yang masih belum ketemukan di situ, Mas. Jadi pertumbuhan ekonomi kita tumbuh bagus, ya. Angka pengangguran kerja terbuka kita turun drastis, hanya 3,6. Lain-lainnya kan 5, 6, kita hanya 3,6. Kita kalah dengan Kudus hanya 2,6, kita 3,6. Data BPS ya. Nah, terus per kapita masyarakat kita juga naik. Tetapi kemiskinan kok nggak turun-turun. Ini saya ini tanda tanya di situ. Saya diskusi sama BPS kemarin, Pak, ada relevansinya enggak penurunan pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan? Tidak bisa jawab. Karena dia pakainya sampling area. Sampling area inilah yang menurut saya kurang fair. Ya. Bayangkan kalau kita ada 205.000 KK, sing di sampling hanya 790 KK. Sampling area di ngeblok nih Mas. Ya. Bukan satu-satu tidak lagi ngeblok. Nah, sebenarnya sampling area di situ. Nah, disitulah saya akhirnya bisa agak mengetahui bahwa pengaruhnya tidak terlalu ada. Karena apa? Karena yang dipakai dasar kemiskinan adalah wawancara antara pecacah dengan orang di sampling ini. Lah orang sekarang itu kan kaya pun mengaku miskin, punya ini enggak punya. Contohnya misalnya kemarin saya mendampingi di Sumber itu ya. Saya kan hanya mendampingi, tidak boleh intervensi ya kan. Nah, jadi ada orang tua itu memang rumahnya sementara pindah dengan bambu karena tidak cocok sama menantunya. Anaknya sendiri kerja di luar. Nah, dia cekcok terus sama mantu kan tidak enak, akhirnya lebih baik menyendiri. Kebetulan rumahnya bambu, ya kita akui itu. Tapi rumah yang dipakai itu awalnya itu sudah dibangun oleh dana rumah tidak reuni itu. Jadi rumahnya yang asli sudah dibangun dulu Mas. Sudah dibangun karena ada cekcok terus ya minggir ke belakang. Lebih baik dengan bapak ibu saja, dia lebih nyaman karena daripada dikerja mantu kan itu. Ya sudah, tanya satu persatu, saya dengarkan aja. Sampai ini ya
seminggu man iwak pitik, iwak daging ping pira, sampean iki mandok ping pira. Nah, jawabe wonge ya apa kalau makan sama daging, sama telur, sama makan sampai sambal itu kalau ada. Nah, itu kan enggak enak gitu loh Mas. Jawabannya enggak enak gitu loh Mas. Ayo toh. Jawaban itu enggak ada enak. Dan akhirnya kemudian tak kasih bedah rumah 20 juta. Sudah ini sudah dimulai. Kalau Pak Bupati berharap model sampling seperti apa biar lebih fair gitu? Kalau saya duduk bersama, ayo kita turun ke desa-desa. Kami punya perangkat yang cukup ya Mas ya. Kami punya perangkat desa per desa cukup banyak. Kami punya lembaga desa cukup banyak sekali. Memungkinkan PNM, Paydres itu ya? Langsung. Sangat mungkin dan tidak butuh waktu lama. Satu. Kedua, coba ambil data dari dinas sosial yang ketika data kepada warga itu sampai pitikmu piro, bimo itu kan terdata semua per kakak. Pakai itu jelas. Pak Bupati yakin optimis itu bisa menurunkan angka kemiskinan? Sangat mungkin, sangat mungkin. Karena kami melihat itu ada satu daerah ya tidak terlalu nyolok ya. Bahkan menurut kelihatan kebijakannya saja, menurut saya masih kejar sini. Tetapi kemiskinannya hanya 10%. Ini saya akan meri gitu loh. Yang kita coba lihat aja di pucuk-pucuk gunung kita, mulai Bidingan Barat, Bidingan Galdowo, ya kan? Siwalan Sukun, dadapannya lihat aja sampai Seluke. Ya. Kalau nelayan sekarang kan sudah kaya-kaya lah nelayannya. Tidak ada istilah nelayan itu identik kemiskinan sudah hilang di Rembang, sudah hilang, tidak ada. Dari penghasilan maupun dari kebiar kondisi lapangan, itu loh Mas. Kemudian infrastruktur di gunung. Sudah kita buka semua Mas. Sudah kita buka. Meskipun ya kami jujur saja yang namanya infrastruktur itu kan tidak selama baik ya 3-2 tahun pasti ada kerusakan. Nah kita harus pelihara kan gitu. Tapi di sini jelas orang gunung, orang desa itu sudah bisa menjual kekayaannya dengan harga yang layak, harga umumnya harga. Dulu kan enggak, orang gunung karena aksesnya jelek, enggak ada fasilitas kendaraan misalnya yang naik untuk angkutan misalnya. Kan yang ada paling-paling istilah di desa itu namanya bakul ke desa apa sih? Tengkulak. Ya, tengkulak. Contoh misalnya kelapa di pasar 10.000, di gunung dibeli hanya 6.000, 7.000, kan begitu Mas. Tapi sekarang karena ada akses jalan yang memadai, orang sudah enggak nek gelem ya berkeliling pasar 10.000, ini 10.000, nek gelem monggo kurang masih diae gitu. Jadi sehingga ini bisa diketahui Mas, gini rasio kita sangatan ya mepet, jadi kesenjangan tidak terlalu jauh Mas, ya. Nah ini salah satu indikatornya ya. Gini rasio kita itu hanya 0,3 ke berapa itu. Di kesenjangan ini sangat rendah ya, tidak terlalu jomplang. Nah, buktinya di desa-desa di gunung itu rata-rata rumah ya punya sepeda motor, punya TV berwarna, punya tampah namanya itu parabola. Lihat aja desa-desa. Bahkan orang desa-desa kendaraan roda 2 itu kadang 2, 3 satu rumah. Saya sampai heran tuh. Iya ya. Mungkin yang terlalu mencolok saat ini ekstrimnya Pak, kemiskinan ekstrimnya. Nah, itu yang memang belum kita tangani secara khusus Mas, ekstrim itu. Ada orang sebatang kara, tidak punya aset, tidak punya kerjaan, tidak punya aset. Nah, itu yang masihnya ini sedang kita tangani Mas, sedang kita tangani.
Ya, Pak Bupati. Saya mengamati salah satu yang agak menonjol tahun ini adalah penampilan Lasem, Pak. Ada info terbaru apa soal Lasem, karena nanti akhir Agustus kabarnya penataan kota pusaka akan selesai dari pemerintah pusat. Kedepannya gimana ini? Ya, jadi itu Pak Menteri ketika melihat TV, kan memang kami dengan rekan-rekan wartawan dari wartawan yang skala nasional maupun dari yang internasional, kami dari Malaysia kita datangkan, dari Surabaya kita datangkan, kita ingin mengangkat Lasem sebagai kota sejarah, karena banyak sekali sejarah di Lasem. Awalnya di tempat, mungkin tahun 2016 saja menjadi pertama itu. Wartawan dari Surabaya, dari mana datang, saya datangkanlah untuk diskusi itu. Kemudian ada mahasiswa yang namanya Agni itu juga tertarik, akhirnya juga ikut andil mengeksploitasi sejarah Lasem. Begitu ditayangkan di televisi, Pak Menteri tertarik sekali. Akhirnya ini bukan Pak Menteri loh ya, saya tertarik Pak Menteri waktu kunjung ke sini itu. Jadi langsung spontan bagaimana ini Lasem ditata. Langsung Pak Menteri punya ide karena melihat tayangan televisi itu ya. Jadi hanya karena tayangan televisi yang bisa sudah kita ramu dari awal, Mas. Secara ini sudah ada semua ya. Saya masih ingat jawab pos, terus apa ya, terus yang dari Jakarta itu, terus yang dari Malaysia. Saya masih ingat, Mas. Sayang sekali kalau Lasem tidak dieksploitasi sejarahnya. Nah, dari situ saya semangat. Kita sering ngobrol-ngobrol sama teman-teman wartawan. Akhirnya muncul ide ini dan itu. Terus ada Agni itu juga ikut masuk. Nah, akhirnya muncul di televisi. Pak Menteri pas melihat. Itu dari Pak Menteri loh yang kemarin itu. Langsung Pak Menteri langsung tertarik, langsung ditata itu dengan anggaran sekitar 100 sekian miliar itu. Nah, sekarang sudah jalan, ya sudah jalan. Meskipun ya masih menyisakan persoalan, tetapi paling tidak sudah ada progres untuk kemajuan. Kalau persoalan tetap ada saja, tapi progresnya sudah ada, Mas. Apalagi ini sudah mendekati final tahap pertama ini. Ya, nanti Agustus kalau ingat, kalau melihat waktu pekerjaan Agustus selesai, jadi kita mulai bersiap-siap untuk menata pengelolaan. Nah ini kami sudah menerbitkan panitia pengelola kota pusaka. Nah, sudah kita terbitkan dan kita rencanakan untuk anggarannya, sehingga nanti benar-benar kota pusaka yang sudah ditata ini bisa membuat sejarah Lasem terangkat, perobriman masyarakat juga terangkat. Panitia ini dari pemerintah saja atau gabungan dengan masyarakat? Panitia gabungan, Mas, dari pemerintah, dari masyarakat. Ini kita jadikan satu nanti, sehingga nanti kolaborasi ini akan lebih baik, Mas, nanti lebih baik karena kan menyatukan ide dari berbagai kaum ini akan muncul pada titik satu ya, jadi tidak ada problem akhirnya kan gitu. Pedagang kaki lima, Pak, yang selama ini memang banyak berjualan di trotoar Lasem, kira-kira nanti itu mau dimasukkan ke satu titik semua atau gimana? Jadi pedagang kaki lima yang sudah kita rancang desain pasar kreatif itu memang untuk pedagang yang ada di alun-alun dulu. Alun-alun dulu, Pak ya? Ya. Prioritas itu dulu. Itu. Kalau lebih nanti bisa yang lain. Tetapi hari ini sudah tidak ada masalah, Mas.
Jadi pedagang yang ke arah Pamotan sudah kita tarik ke selatan, batas wilayah Kota Pusaka selatan. Yang barat sama batas dari jembatan itu ke barat. Terus yang ke timur ini juga sudah sampai ke sana. Jadi meskipun ya masih ada 1-2 ini kemarin sudah kami perintahkan untuk segera juga diperingatkan bahwa ini wilayah Kota Pusaka tidak boleh dipakai jualan kaki lima. Artinya itu steril Pak ya untuk kawasan Kota Steril, Pusaka ya? Steril Mas ya. Dan kami ingin nanti yang jurusan Pamotan itu tidak ada kendaraan yang berhenti. Nah, kendaraan itu harus jalan. Ya. Karena desain Kota Pusaka itu kan orang jalan-jalan, menikmati gitu. Sejarah, lihat-lihat, tentu lah Mas. Kalau totalnya hanya kecil kan nggak tepat gitu, sehingga hanya sayangnya memang kemarin di Lasem itu tidak semua rata gitu, tapi ada jalan dari rumah toko itu, nah ini yang kurang manis itu. Tapi apapun masukan masyarakat juga harus kita tampung sehingga tidak menjadi gejolak yang berarti. Itu nanti Pemkab Rembang masih akan melakukan penataan lanjutan atau cukup itu aja Pak? Jadi tadi sudah saya sampaikan di acara di Kasnada ya, kita tahap pertama ini insya Allah selesai. Lanjut tahap kedua akan diteruskan manakala hasil evaluasi pertama ini memang sesuai dengan tujuan. Masih dari pusat juga? Iya, dari pusat juga, dari pusat. Jadi kemarin Pak Menteri juga sudah menginstruksikan nanti ada tahap kedua, itu pada saat sini itu. Tetapi kemarin saya di kementerian, nanti setelah ada evaluasi kayak apa perjalanannya ini, kalau perjalanannya baik, insya Allah nanti akan ada tahap kedua. Artinya Pemkab punya PR untuk mempromosikan terus Kota Pusaka supaya menjadi daya tarik Pak ya? Iya Mas, iya pasti itu. Karena akan lebih sempurna ketika ada tahap kedua, karena masih ada akses jalan ke pondok-pondok itu yang belum tertangani, lah itu akan kita masukkan ke tahap kedua. Di visi misi Pak Hafid dengan Gus Hanis itu kan setiap kecamatan memang diharapkan punya ruang terbuka hijau atau RTH Pak. Ya. Ini Lasem sudah mengawali. Kira-kira untuk kecamatan-kecamatan lain memungkinkan nggak sih? Kita sedang mencari lokasi Mas. Jadi kalau yang ada kan Lasem sudah, Rembang sudah, ini Sarang, ini kelihatannya nanti akan kita juga ada tempat terbuka. Bahkan kita jadikan ada semacam alun-alun enggak tempat baca saya namanya Mas. Perpustakaan pesantren Mas. Yang skala besar. Nah itu nanti untuk tempat berguna orang masyarakat itu. Selain Sarang mungkin ada kecamatan lain yang sudah angan-angan siap. Kita ini belum tahu persis area kecamatan yang layak untuk diberi itu Mas. Kan masihan belum kelihatan ini, kecamatan itu. Yang sudah ini ya Pamotan mungkin ya, Pamotan itu. Saya juga kepengen ini kan ada jalan lingkar itu yang di gelandang itu. Itu mungkin masih memungkinkan Pamotan. Kalau Gunem ini masih memungkinkan. Cuma kalau dulu di mana saya juga tidak jelas. Sulang tidak ada, area tidak jelas. Kalau Sumber masih memungkinkan untuk membuat jalan karena ada jalan lingkar itu cuma terlalu jauh Mas, terlalu jauh. Itu yang namanya rencana, bisa juga karena tidak ada kondisi yang mungkin kan ya tidak wujud. Tapi yang jelas prioritas kami adalah yang pertama ini, tahun pertama kita akan smart city ini yang kita lakukan. Digitalisasi dari semua kegiatan ini seperti digital. Kemudian bagaimana
menerima uang pemerintah tidak berupa uang cash. Nah, ini sudah kita lakukan dan kami sudah juara 1 dari Jawa Tengah kemarin pada diberi penghargaan dari Provinsi Jawa Tengah terbaik untuk transaksi non tunai. Barusan. Dan ini nanti akan terus dikembangkan ke OPD-OPD. Iya, iya. Ya, OPD sudah mas. Sudah ada yang namanya menerima uang cash, tidak ada sudah. Tidak ada. Termasuk jadi saya misalnya ya ke Jakarta, tidak berupa uang, tapi hotelnya ditransfer dari sini jebret. Pesawat sama. Jadi penyedia itu yang kartis ini dikirim uang dari sini. Artinya nggak ada susuk atau kembalian-kembalian? Tidak ada mas. Kadang-kadang masa tamu. Tidak ada. Saya bupati loh mas. Jadi tidak ada uang cash, tidak ada mas. Semua hotel langsung sampai dari sini. Hotel saya di hotel mana langsung transfer. Itu meskipun kegiatan uang sakunya 100.000 pun ya tetap transfer pak ya? Iya, iya mas. Transfer mas, transfer. Jadi kemarin guru-guru madrasah, mudin kan dapat semua lewat transfer semua, rekening semua mas. Sampai berapa puluh ribu itu kemarin. Nah, dan ini sudah kita lakukan. Di sebelah utara alun-alun pak sudah berdiri mall pelayanan publik. Ya. Kapan dioperasikan? Jadi mall pelayanan publik itu kan akan kita resmikan setelah nanti ini selesai ya. Selesai. Tahun ini insya Allah kita akan diresmikan oleh Pak Menteri Menpan itu rencana salah November mas. November itu 100 daerah yang akan diresmikan mall pelayanan, ada yang melalui daring, ada melalui luring, termasuk Rembang ini. Sehingga kami harus menyebut tahun ini harus selesai pembangunannya. Jadi kemarin masih belum rampung, nah ini sudah kita angkat lagi dan sudah ada pemenangnya dan sedang 1-2 minggu akan kita teruskan untuk menyelesaikan pembangunannya. Apa yang perlu dilengkapi di mall ini? Masih banyak mas. Jadi di situ untuk AC-nya belum ada. Kemudian untuk tempat-tempat kursi-kursinya juga belum lengkap. Kita ingin semua pelayanan itu di situ. Kita sudah ada berapa ratus pelayanan ya, sudah pasti di situ. Dari 28 stand atau apa, saya tidak persisnya tahu. Tapi yang jelas sudah banyak lah. Dari lembaga dari Polri, TNI, dari Polri, dari Kementerian Agama, dari sudah ada. Jadi insya Allah nanti masyarakat akan lebih nyaman untuk mengurus kebutuhan hidupnya. Ya. Pak Bupati, di bagian akhir ini Pak, saya pengen tanya yang agak-agak santai setelah tadi serius Pak. Ya. Pak Bupati itu kan jadwalnya padat ya. Kira-kira sehari itu bisa tidur berapa jam Pak rata-rata? Ya saya itu rata-rata jam 12 ke atas lah. Jam 12 ke atas, nanti jam 4:30 harus bangun. Kami kan sudah bertekad untuk memberikan keran kepada masyarakat. Meskipun kadang-kadang saya sendiri ya agak nggak enak ya. Misalnya mosok lagi teko terus masyarakat harus ditemui semua, ini kan saya kadang-kadang dari pergi berapa hari terus masih baru masuk rumah ditongkrongi tamu, ini kan kadang tidak enak mas. Tapi apapun kami sudah bertekad untuk mengabdikan diri untuk Rembang, untuk masyarakat Rembang, ya sudah kami terima. Nah konsekuensinya yaitu tidurnya pasti kurang mas, rata-rata 4 jam.
Tidur siang malah nggak pernah Pak ya? Nggak pernah. Nah, mulai pagi pasti nganti sore, wah, terus lanjut Mas. Masih kok bermomong putu nggak Pak? Ini saya Mas, akhir-akhir ini sudah berpikir saya kapan ini untuk nyeneng ke anak putu kan itu. Makanya saya mencoba sama ibunya itu, Bu, kalau bagaimana kita isian waktu Sabtu atau Ahad untuk kita berlibur betul, tidak menemui tamu tapi kita jalan-jalan. Seneng semua, tapi belum pernah jalan. Berulang kali direncanakan Pak? Tidak, ternyata tidak jalan. Karena ada kegiatan mendadak. Sabtu itu justru masyarakat ngincernya kegiatan sosial kesehatan Sabtu Ahad itu. Ya. Jadi ini kemarin saya banyak Sabtu Ahad itu, ya tidak bisa berhenti. Jadi mulai pagi sampai sore. Terus ini sudah mulai, Pak, saya pokoknya Sabtu Ahad niku kalau nyeluk ini. Nah itu kita tidak bisa menolak. Ya sudah, kita menikmati saja. Akhirnya ya sudah, keluarga saya sudah memaklumi memang tuntutan masyarakatnya begitu kencang sehingga kami harus melayani dengan baik. Meskipun ya belum tidak sempurna, masih banyak yang dipertanyakan masyarakat. Tadi soal jalan, soal ini kan gitu. Tapi alhamdulillah Mas, kondisinya yang penting aman gitu loh Mas. Tentrem, ayem, dinyono, sidik-sidik letupan itu bagi saya itu bungguni memang itu. Dinamika yang biasa ya, Pak ya. Biasa ya. Kalau pas jenuh itu Pak Bupati ngapain? Apa? Misalnya pas jenuh ada waktu luang, ngapain? Kemarin saya sempat lihat Pak Bupati nendang bola di halaman itu. Ya, itu pagi Mas, itu saya sempatkan setengah jam lah. Setengah jam saya itu ngerak ke badan lah ya. Badan. Saya treadmill sudah, terus saya harus 1000 langkah setiap pagi tak lakukan. Tapi itu tidak terasa apa olahraga Mas. Akhirnya saya ada bolanya anak cucu saya itu, terus tak sadut tak kejar. Setiap pagi ini Mas, ternyata lebih marem itu ya. Itu keringat juga keluar banyak, ngkos-ngkosan. Itu olahraga ngkos-ngkosan seneng Mas, ngkos-ngkosan. Dan setelah itu kita sarapan tadi, wah nyaman enak. Badminton masih Pak? Sudah tidak ada waktunya Mas, tidak ada waktunya Mas. Saya yaitu treadmill sama lari pagi itu kadang-kadang. Ya itu kita selangkit dengan nendang bola itu. Sambil makani burung habis itu? Ya, lihat burung. Ya, itu seneng-seneng lah Mas. Ya, enggak stres. Tapi saya menemukan menemukan cara yang lebih nyenengke yaitu saya nendang bola itu. Saya kejar. Betul saya kejar. Setengah jam keringet gowobyos. Mandi, sarapan, enak Mas. Itu dapat ide memang spontan Pak ya? Lihat bola langsung spontan itu? Iya. Saya kan pernah gila bola dulu. PSIR tahun 90-an saya ikuti semua kemana-mana, saya ikut terus ya. Masih jadi santri waktu itu? Atau sudah? Sudah lepas dari pondok ya? Pondok sudah rumah tangga. Jadi istri saya sampai kadang-kadang marah-marah. Ya karena saya dimanapun biasa saya ikuti, di Malang, di Jakarta, di Jogja, saya ikuti terus. Dan pasti saya membuat rombongan, saya nyetir sendiri. Belum jadi wakil ketua DPRD ya? Belum masuk di politik Mas. Sudah bebas Pak waktu itu. Ada Lukito, barang itu dulu Mas, Lukito orang itu kan. Kamu belum ada mungkin. Iya. Mas Lukito itu. Sudah ada Pak, cuman masih kecil waktu itu. Ya itu terus Lukito dulu itu siapa ya? Mak itu yang dur siapa itu Mas? Sup, ya itu Pak. Wondo siapa? Ya. Dari Papua itu mungkin. Yang Wondo. Saya ikut terus Mas sampai ke mana? Sampai saya kalau terus itu gue bawa itu karena
dendam, saya diwantem ndok bonor itu. Terus ada sana harus tak bual ndok bonor, jebret. Tak alami Mas, tidak bola. Ya, jahat ini. Cuman memang setelah jadi bupati ini jarang nonton tayangan bola Pak ya? Mungkin sesekali saja. Ya masih lah Mas. Saya itu kalau lihat TV, kalau enggak berita ya olahraga. Ya situ aja. Kalau enggak olahraga Pak. Anak-anak saya Mas seneng bapak itu mesti berita olahraga. Nah. Kalau ada sinetron tak gejeki. Langsung pindah. Ya tak gejeki. Dibodoni ya. Sama ibu ya dibodoni. Lah aku seneng. Nah ini Pak, bicara soal istri dan anak Pak. Ya. Saya kan sempat mendengar di luar bahwa nanti yang meneruskan program-program Pak Bupati ketika ada yang belum selesai, harapannya nanti pilkada kelak itu ada salah satu anak atau mungkin istri Pak Bupati yang akan maju di pilkada. Itu benar nggak sih Pak? Belum tahu Mas itu Mas. Belum tahu Mas, kalau itu belum tahu Mas. Tapi saya sudah lihat saja nanti dinamika dan perkembangannya. Saya belum pernah punya pikiran ke sana, tetapi saya fokus bagaimana kami menjalani anak-anak ini dengan benar, tidak menyisakan masalah, tidak ada efek ke keluarga yang negatif. Itu saja yang saya pikirkan ini. Jadi sisa waktu di 2-3 tahun ini kami akan berupaya penuh bagaimana kami tidak menyisakan masalah, apalagi sampai berdampak pada keluarga. Itu saja yang kami lihat sekarang. Nanti soal istri, soal anak yang meneruskan itu nanti. Tidak ada garis tangannya Mas. Meskipun sekarang banyak yang sudah bujuk-bujuk, ya ini ya, jangan dulu, pokoknya lihat saja. Seperti dulu saya akan mengalir, tidak pernah saya punya cita-cita, tidak pernah. Tapi tiba-tiba nyatanya bisa gitu loh. Saya tidak pernah mimpi, angan-angan, cita-cita sama sekali. Jadi pejabat tidak pernah. Waktu itu tahunnya saat itu di Dewi Kiai saya kayak kudu ini ya sudah saya ikut lah. Ini ya itu saja, tak mengalir saja. Jadi enak, paling enak itu mengalir itu saja. Karena kalau kita terlalu ambisi, apalagi ambisi itu pasti akan menimbulkan emosi. Kalau emosi tidak terkendali itu akan berbahaya, akan menghalalkan segala cara. Gitu loh Mas. Ya, saya enak saja. Terus terang saja masyarakat ya tidak puas kalau dengan saya dalam menembang, ya bisa aja tetap ada lah Mas. Tapi niat yang sudah kami tanggalkan ini alhamdulillah ya kondusif, masa juga ya banyak yang oke. Terakhir ini Pak, hari jadi Rembang ya, akan diramaikan seperti apa? Hari jadi Rembang itu konsep awal memang kita akan ramaikan dengan berbagai kegiatan termasuk semacam karnaval atau kita mendatangkan artis dan selawatan. Ternyata yang ditunjuk artis Taknan ini katanya gagal karena tidak ada waktu. Jadwalnya tabrakan semua. Kemudian kita ingin drum band kita Akmil juga dihubungi, ternyata tidak bisa karena mepet dengan jadwal Agustusan, dia harus latihan di istana. Terus kita mencoba untuk ini ke Angkatan Laut, Angkatan Udara, kita sudah minta gubernurnya kemarin, mudah-mudahan ini bisa. Dan kalaupun bisa, ini kita padukan akhirnya karena hari jadi sudah lewat, kita jadi satu dengan hari ulang tahun kemerdekaan aja. Nah, itu Mas. Terima kasih Pak Bupati atas waktunya. Semoga selalu sehat dan dilancarkan dalam memimpin Kabupaten Rembang. Amin. Nah,
demikian perbincangan saya dengan Bupati Rembang, Bapak Abdul Hafidz, seputar Rembang hari ini dan juga Rembang ke depan. Semoga saja bisa bangkit menuju Rembang Gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.